Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad itu ulama dengan hafalan hadis yang terbanyak loh. Tahu berapa hafalan hadis Imam Ahmad? Kalau kita kan hafal hadis itu satu ya, dari dulu sampai sekarang. Innamal a'malu ini ya. Kalau Imam Ahmad satu juga, 1 juta. Hafalan hadisnya 1 juta. Imam Syafi'i aja gurunya Imam Ahmad itu respect banget, takjub sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i tahu sendiri kan, yang hafalannya itu gimana? Kalau baca buku, beliau takut hafal. Baca buku takut hafal. Jadi kalau dia baca buku 2 halaman gitu, 1 halaman ditutup. Aduh, saya takut nih kehafal. Ditutup dulu biar nggak kehafal coba. Kita tuh, aduh, gimana ya cara hafal? Imam Syafi'i, aduh, khawatir kehafal nggak sengaja. Nggak sengaja kehafal. Kita mungkin satu-satunya yang kita hafal nomor telepon, cuma nomor telepon si dia. Kadang nomor telepon sendiri juga nggak hafal loh. Ustaz, nomor teleponnya berapa? Ntar ya, cari dulu. Tapi kalau nomor istri saya aja saya hafal banget tuh. Imam Ahmad hafalannya 1 juta hadis. 1 juta hadis, dan itu bukan cuma teks dengan sanad-sanadnya dari ini 1 juta. Saking luar biasanya kesolehan Imam Ahmad. Kan jadi selebgram banget tuh di masa beliau tuh ya. Followersnya udah jutaan lah pokoknya Imam Ahmad mah. Di mana-mana pengen Imam Ahmad, ngejapri, tapi kan namanya orang udah sibuk kayak Imam Ahmad kan nggak bisa ngebales. Akhirnya ngejapri langit. Tiba-tiba Imam Ahmad saya pengen banget ke Basrah. Ada apa ya di Basrah? Padahal saya nggak kenal orang loh di Basrah, tapi pengen. Setelah berapa hari kepengen, akhirnya azam, udahlah saya berangkat aja. Siapa tahu ada sesuatu yang saya dapat kebaikan di sana. Berangkat ke Basrah. Namanya orang tawadu, rendah hati, berangkat ke Basrahnya itu sendiri. Nggak ada preparation apa-apa, nggak ngebooking pesawat, nggak ngebooking hotel, berangkat aja sendiri, backpackeran gitu. Jadi Imam Ahmad itu backpacker soleh. Dari Madinah ke Basrah backpackeran, jalan ke Basrah. Sampai di Basrah, karena nggak ada tempat menginap, beliau nginap di masjid terbesar di kota Basrah. Di dalam masjid lagi tidur, diusir sama marbot. Bang, ngapain tidur di sini? Pak, saya musafir dari Madinah, nggak ada tempat tinggal. Ya ini bukan hotel ini. Udah mirip Medan belum sih? Bah gitu ya. Ini bukan hotel ini. Mbah, kenapa tidur di sini? Udah keluar gitu. Diusir aja. Ini Medan, Bung, gitu ya. Keluar akhirnya dia. Ini orang Imam Ahmadnya orang Sunda, lagi kaget langsung kan ketemu orang Medan gitu. Akhirnya keluar di teras datang lagi tuh marbotnya emang agak-agak kayaknya belum dapat gajian tanggal tua, agak-agak nyebelin gitu. Kok masih tidur di sini? Katanya tadi nggak boleh di dalam, akhirnya saya tidur di luar. Ya ini masih juga masjid, udah keluar, diusir aja. Sampai keluar, didorong-dorong gitu. Bayangin ulama besar, orang soleh, kekasih Allah didorong-dorong. Tapi emang kayak gitu takdir Allah, supaya jadi caper sama penjual roti. Penjual roti lagi tutup toko, ngelihat ada orang didorong-dorong, dipanggil, wahai kisanak gitu ya, kalau radio dulu teh. Pak, Tuan, kenapa, ada apa sini gitu. Tuan butuh apa? Saya musafir, pengen tempat istirahat tapi diusir di masjid. Oh ya udah, diistirahat aja di rumah saya kecil tapi lumayan lah untuk istirahat malam ini. Ya jazakallah khair wa iyyakum, udah tinggal di situ. Subuh menjelang subuh pas waktunya tahajud, Imam Ahmad bangun ngelihat si penjual roti lagi bikin roti, kan habis subuh dia jualan, jadi bikinnya sebelum subuh. Lagi bikin roti ngaduk-ngaduk gitu. Setiap dia ngaduk dia bilang astagfirullahaladzim gitu. Bayangin. Dawamkan satu perbuatan yang dibarengi dengan istighfar. Lagi nyalain motor, astagfirullah gitu. Bisa, lagi ngaduk juga bisa, lagi ngapain juga bisa, selama itu satu perbuatan yang mubah itu boleh-boleh aja. Jangan sambil berbuat dosa istighfar gitu. Atau istighfar tapi asik. Gimana istighfar tapi asik? Istighfar sambil main PlayStation. Wah, astagfirullahaladzim gitu. Nah, itu mah nggak boleh ya. Itu namanya mencampur adukan antara hak dan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan batil. Astagfirullahaladzim. Daripada ngelamun, daripada bengong gitu, mending daripada bersiul, ya udah astagfirullah aja. Walaupun mungkin bersiul boleh-boleh aja, tapi yang nggak dapat pahala, walaupun nggak dosa juga gitu. Astagfirullah. Imam Ahmad perhatiin, ini saya lihat udah 10 menit istighfar melulu.
didatengin sama Imam Ahmad. Tadi kepo juga. Mas, Bang, kan di Medan ya. Bang, A gitu. Oh, orang Bandung ya. Bang, saya lihat abang istighfar terus setiap ngaduk ini. Ya, kenapa? Enggak, saya penasaran aja udah berapa lama kayak gitu. Alhamdulillah udah sekitar 10 tahun saya kayak gini. Saya selalu kalau ngaduk roti itu istighfar biar ada kebaikan setiap adukan roti. Siapa tahu rasa rotinya lebih gurih kalau bahasa kita. Oh, udah 10 tahun. Udah 10 tahun alhamdulillah. Terus boleh tahu nggak hasil dari dawamnya istighfar 10 tahun itu apa? Abang udah dapat apa nih dari istighfar? Alhamdulillah sejak saya istighfar kayak gini, Allah selalu ngasih apa yang saya minta. Gak pernah saya berdoa yang Allah tolak, semuanya dikabulin sama Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Apaan? Saya tuh pernah berdoa, ya Allah saya pengen banget selfie sama Imam Ahmad. Pengen banget tuh. Gak apa-apa Allah sekali aja, yang penting bisa ketemu sama Imam Ahmad, pengen jabatan tangan, pengen tahu wajah orang yang hafal hadis sejuta hadis itu kayak gimana. Saya minta ke Allah, cuman mungkin belum aja, tapi saya yakin pasti akan dikabulkan. Imam Ahmad langsung nangis coba. Masya Allah, jadi ini nih yang menarik saya ke Basrah nih. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad pengen banget ke Basrah. Bela-belain habis-habisan sampai diusir-usir di masjid gara-gara dia beristighfar. Jadi pengaruhilah hati seseorang, pengaruhilah hidup seseorang dengan istighfar kepada pemilik hati dan kehidupan orang itu. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan baru istighfar 3 kali mintanya banyak gitu. Istighfar dulu aja. Dawamin, nanti kalau kita butuh, jadi mintanya itu kayak pamungkas ya. Kalau kita butuh banget, minta pakai istighfar. Jangan diobral. Istighfar 10 kali, ya Allah saya udah 10 kali nih. Boleh minta ini enggak? Enggak, dawamin dulu aja. Walaupun kalau untuk dosa sekali cukup, tapi kalau untuk yang hadiah, kalau bisa lebih banyak. Sampai setahun, 2 tahun kita dawamin, nanti lihat deh hasilnya tuh luar biasa. Pokoknya kalau kita punya hajat sesuatu, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah minta kepada pemilik segala sesuatu. Ada hajat apa? Minta kepada pemilik segalanya. Misalnya pengen sesuatu yang baik atau yang minimal mubah, pengen jalan-jalan. Istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti begitu kita minta ke Allah, ya Allah saya pengen haji banget nih. Istighfar kita udah 10 tahun, langsung Allah kasih kejutan yang kita gak pernah menduga-duga loh. Jadi gampang banget, tinggal minta aja sama Allah. Yang harus kita prepare dari sekarang itu adalah bikin diri kita itu orang yang sangat diperhatikan sama Allah. Kalau kita udah jadi kayak ring satunya Allah, masuk grupnya itu yang Allah juga memprioritaskan banget grup itu. Siapa grupnya? Grup orang yang rajin istighfar. Masuk ke grup itu dan Allah yang mengadminin grup itu. Kita nggak tahu apakah kita udah masuk atau belum, tapi berusaha aja. Siapa tahu setelah sekian tahun kita istighfar, akhirnya Allah mengundang kita, menginvite kita masuk ke grupnya orang-orang yang rajin beristighfar. Kalau udah masuk ke grup itu, setiap kali Allah ngeposting, ngebroadcast kebaikan-kebaikan, ini ada diskon apa gitu, kita langsung dapat nih. Makanya pantaskan dulu diri kita, dawamin. Akhirnya Imam Ahmad bilang, sayalah Ahmad bin Hambal. Oh benar ini Ahmad bin Hambal? Ya nggak salah, nggak salah. Masya Allah, udah pelukan. Ini keajaiban dari istighfar.